Ya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Sebelum itu Ibu mau absensi terlebih dahulu siapa saja yang hadir pada kelas hari ini. Rima Anggreni, Ibu Rizky Zulfadli, Indah Lestari, Muhammad Imam Firmansyah, Nurul Murniawati, Muhammad Hanawasi. Oke. Ibu ingin ngetes kalian terlebih dahulu. Pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Ya, babnya tentang apa? Kelangkaan. Ada kebutuhan, ada keinginan, ada ketemuan, ada segala prioritas. Upaya. Ya, kita ulas lagi ya. Ini ada yang bisa membacakan kebutuhan itu apa? Indah Lestari. Kebutuhan adalah keinginan manusia yang menuju berlebih dengan alat pemenuh kebutuhan berupa barang dan jasa. Kebutuhan tidak akan lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti makan, minum, dan air. Muhammad Imam Firmansyah, keinginan itu apa? Untuk keinginan sendiri yaitu tambahan yang bisa dari kebutuhan lebih terhadap segala sesuatu yang dianggap kurang saat kebutuhan pokok sudah terpenuhi. Contohnya Mil. Oke. Evaluasi. Bedanya kebutuhan sama keinginan itu apa? Kalau kebutuhan itu memang izin jawab ya. Ya. Kebutuhan menurut saya pribadi kalau salah bisa dikoreksi. Ya. Kebutuhan itu adalah sebuah memang sudah takdir daripada manusia atau keperluan yang pokok daripada manusia seperti makan, minum dan lain sebagainya. Tapi kalau keinginan adalah itu menjadi sebuah di luar daripada kebutuhan pokok daripada manusia, keinginan seperti Mbak Yudia. Padahal Mbak Yudia tidak membutuhkan sebuah mobil mewah, tapi Mbak Yudia ingin membeli mobil mewah. Nah, itu yang bisa saya artikan sebagai sebuah keinginan. Jawabannya evaluasi ini sangat amat benar sekali. Nah, kalau kebutuhan ini adalah sebuah kebutuhan dari kebutuhan yang tingkatannya itu lebih penting dan harus didahulukan. Nah, sedangkan keinginan ini adalah sebuah tambahan dari kebutuhan kita atau keinginan kita. Misal dari makan kita sudah makan nasi nih, dan ikan dan lauk sebagainya. Tapi kita kepingin buah masih sebagai makanan penutup. Ada yang seperti itu? ada. Oke, ada ya. Selanjutnya kelangkaan. Cara mengatasi kelangkaan. Ada berapa? Rizky Zulfadli. Bisa diulangi Bu pertanyaannya? Cara mengatasi kelangkaan ada berapa? Cara mengatasinya dapat Bu. Ya, tolong disebutkan. Yang pertama ada efisiensi dalam menggunakan sumber daya. Yang kedua ada penggunaan teknologi dalam proses produksi. Yang ketiga ada menjaga kelestarian sumber daya alam. Dan yang kelima ada penerapan 5M, yaitu menghemat, memelihara, menciptakan, dan meningkatkan. Ya. Bisa dilihat kan ini penyebab kelangkaan ini apa saja? Ada bencana alam, ada perang, keterbatasan kemampuan manusia, banyaknya sumber daya yang rusak oleh manusia, kebutuhan yang tidak terbatas, jumlah benda pemenuh kebutuhan yang disediakan alam terbatas. Tunggu sebentar, masih ada.
terjadi, Ibu. Ya, boleh. Yang lain? Banjir boleh. Yang lain? Gempa. Gempa boleh. Ini Kekeringan. kekeringan ya bisa. Nah, penyebab kelangkaan dari sumber daya alam ini harus adanya reboisasi. Contohnya kalau yang ada di hutan, bisa hutan-hutan gundul ya, nggak bisa menyediakan oksigen bagi kita untuk bernafas setiap harinya. Tidak ada pengolahan karbon dioksida, tidak ada penyerapan dari asap-asap atau debu-debu yang berasal dari kota. Nah, yang kedua yaitu perang. Perang ini sudah tidak terduga karena terjadinya perang ini maksudnya merusak fondasi yang ada di pusat kota maupun di pusat pedesaan, seperti peletakan dari bom, penembakan dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu keterbatasan kemampuan manusia. Di sini yang dimaksud adalah cara memproduksinya, cara mengolahnya, bagaimana cara dia memanfaatkan sumber daya alam yang ada disambi dengan sumber daya manusia yang mereka miliki, seperti potensi mereka dalam mengolah. Semisal tukang kayu bisa memproduksi kayu menjadi meja, kursi, almari dan lain sebagainya. Yang keempat itu banyaknya sumber daya yang rusak karena ulah manusia, seperti yang Ibu contohkan tadi, yaitu hutan yang gundul. Penyebabnya apa hutan yang gundul ini? Karena adanya penebangan liar tanpa ada pemupukan kembali, seperti penanaman pohon kembali kayak hutan yang ada di pegunungan, seperti penanaman kopi. Kalau di pegunungan itu biasanya kayak jati bisa, sengon bisa, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu kebutuhan yang tidak terbatas. Kebutuhan manusia ini kan sifatnya sangat tidak terbatas sekali. Kebutuhan mereka tuh ingin terus tergali gitu, ingin satu, tapi ada satu lagi. Jadi mereka tuh tidak ada puasnya gitu lah. Manusia ini adalah manusia yang tidak ada puasnya. Yang keenam yaitu jumlah benda pemuas kebutuhan yang disediakan alam terbatas. Nah, ini berkesinambungan dengan kebutuhan yang tidak terbatas dengan kebutuhan manusia yang kesediaan alam yang terbatas. Kalau dikesinambungkan dengan cara mengatasinya yaitu dengan cara mengefisiensi, mengirit sumber daya yang ada. Seperti kalau hutan tadi, kalau berani menebang berarti dia harus berani untuk menanam kembali agar tumbuh benih yang baru. Yang kedua yaitu penggunaan teknologi dalam proses produksi. Sepertinya kalau bukan dari sumber daya manusia sendiri yang tidak bisa mengolah, dia bisa menggunakan sumber daya mesin untuk mengefisiensi tenaga manusia dan tidak terkuras dalam seperti memotong kayu, mematuk kayu dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu menjaga kelestarian sumber daya alam. Pastinya kalian tahu dong cara menjaga kelestarian sumber daya alam ini bukan hanya tentang reboisasi, tapi tidak membuang sampah sembarangan. Seperti itu. Yang keempat itu penerapan 5M, menghemat, memelihara, menciptakan dan meningkatkan. Dari penyebab hingga penanggulangannya, maka adanya skala prioritas atau prioritasan dari kebutuhan utama agar tidak terjadinya kelangkaan. Sedangkan skala prioritas ini apa sih? Rima mau dibaca? Skala prioritas adalah penetapan kebutuhan yang dianggap penting dan harus didahulukan pemenuhannya daripada kebutuhan yang dianggap kurang begitu penting. Ya, skala prioritas ini terbagi menjadi 3. Skala prioritas yang sangat penting, yang kurang penting dan tidak penting. Yang menetapkan kebutuhannya ini, kalian harus menetapkan kebutuhan yang sangat penting harus didahulukan dan harus tetap dipenuhi secara sepenuhnya, dengan kebutuhan yang kurang dianggap terlalu urgent gitulah dalam diri kita ke depannya harus bagaimana, dan juga kebutuhan yang dianggap sangat kurang penting, tidak berpengaruh pada diri kita ke depannya. Seperti itu. Nah, di sini ada skala prioritas yang pertama, kebutuhan primer. Kebutuhan sekarang dan kebutuhan jasmani ini sudah paten dan tidak bisa ditawar karena ini harus dipenuhi setiap harinya. Yang kedua yaitu prioritas yang kedua, kebutuhan sekunder, kebutuhan masa datang, kebutuhan rohani. Dan yang ketiga yaitu prioritas ketiga atau prioritas yang kebutuhan yang kurang dianggap penting atau kebutuhan tersier. Nah, kalian bisa bertanya-tanya kan, kebutuhan primer ini apa Bu? Kebutuhan sekunder ini apa Bu? Dan kebutuhan lainnya. Ibu sudah menyediakan pengertian dari skala prioritas berdasarkan ini. Muhammad Imam bisa dibaca berdasarkan tingkat kepentingannya.
gelang, kalung, cincin, kami bisa sebut dengan emas. Ya, betul. Berdasarkan tingkat kepentingannya itu kan sudah bilang skala prioritas yang pertama yaitu yang tidak bisa tergantikan atau harus dilakukan atau harus segera dipenuhi. Yang pertama yang pastinya makan dan minum. Kalau kalian nggak makan, kalian pastinya akan kelaparan, kalian akan lemas, kalian akan sakit. Kalau kalian hanya makan aja tanpa minum, kalian pastinya akan seret. Kalau seret gimana? Batuk-batuk. Jadi suaranya kalian gitu-gitu. Nah, sekarang ada pakaian dan rumah. Pakaiannya buat apa? Untuk menutupi aurat kita. Gimana kalau kita makan dan minum tanpa pakaian? Ini seperti binatang liar kan makanya. Nah, di sini ada rumah untuk melindungi kita dari hujan, panas, badai dan lain sebagainya. Nah, untuk yang sekunder yaitu contohnya olahraga. Kalau kita hanya makan, minum, berpakaian, yang punya rumah tapi tanpa diimbangi olahraga, kalian pastinya memiliki penyakit karena tertimbun karena kalian itu kurang gerak. Itu hiburan. Kenapa hiburan ini penting? Karena kalau kalian ada di rumah kalian akan stres. Kalian butuh kalau sekarang tuh istilahnya healing lah, jalan-jalan entah bersama keluarga maupun bersama pacar dan lain sebagainya. Kendaraan. Kenapa kendaraan ini termasuk, Bu? Karena kendaraan adalah alat puas kita, alat kebutuhan kita untuk menuju suatu tempat. Karena tanpa kendaraan kita tidak akan sampai kepada tempat yang kita tuju dalam menempuh jarak yang sangat jauh. Yang ketiga yaitu tersier. Ini adalah kebutuhan yang dianggap kurang penting, tapi istilahnya tersier ini adalah barang kebutuhan untuk gaya-gayaan aja, seperti gelang, kalung, cincin, tas dan lain sebagainya. Muhammad informasi bisa dibaca pemenuhannya. Untuk terdapat beberapa pemenuhan. Yang pertama ada kebutuhan sekarang, seperti orang sakit membutuhkan obat. Nah, kebutuhan yang akan datang seperti keinginan untuk berlibur. Kebutuhan tidak terduga seperti ada orang yang kecelakaan lalu dilarikan ke rumah sakit. Nah, yang terakhir adalah kebutuhan sepanjang waktu, yakni mudahnya berlaku. Ya, betul. Kebutuhan sekarang itu orang sakit membutuhkan obat. Kalau orang sakit tidak segera diobati, pastinya akan fatal. Kalau udah larinya ke puskesmas, pastinya ke rumah sakit. Kalau enggak, pastinya akan meninggal di tempat. Karena obat ini sifatnya signifikan dan sifatnya sangat urgent. Jadi kalau kalian sakit, kalian harus segera diobati. Itu. Nah, yang kedua itu kebutuhan yang akan mendatang, keinginan untuk berlibur. Nah, ini berkaitan dengan kebutuhan sekunder tadi, kebutuhan yang akan mendatang. Kalian ingin berlibur, iya, tidak berlibur juga iya. Berlibur ini bukan hanya kalian keluar dari rumah, tapi berlibur ini bisa bersama teman, pergi ke satu tempat yang lebih dekat daripada tempat-tempat teman kalian yang lain. Yang ketiga itu kebutuhan tidak terduga. Nah, kebutuhan tidak terduga ini berkaitan dengan kebutuhan sekarang karena kalau kalian sakit itu dianggap sebagai kecelakaan dan kalian harus segera ditangani, bukan hanya di rumah sakit saja, di puskesmas saja atau rumah sakit dan lain sebagainya, tapi kalian di rumah juga bisa mendapat obat seperti mendapat penanganan ringan seperti dari kotak P3K. Yang keempat yaitu kebutuhan sepanjang waktu. Nah, kebutuhan sepanjang waktu ini berkaitan dengan pendidikan. Nah, kalian tuh kan dari usia kalian di dalam kandungan kalian diajari tentang bukan diajari sih, maksudnya diberi masukan oleh orang tua kalian karena orang tua kalian seperti diberi ngaji, berzikir dan lain sebagainya. Nah, kalian setelah lahir, guru pertama kalian kan adalah orang tua. Jadi orang tua kalian itu mengajari cara memanggil mama, papa, ibu, ayah, bunda dan lain sebagainya. Maka dari itu
alat pemenuhan kebutuhan atau jasa ini bukan hanya dalam bentuk barang, tetapi juga dalam bentuk jasa. Contohnya barang ini seperti makan, minum, pakaian, dan benda ekonomi lainnya. Sedangkan kalau jasa itu yang bisa kalian rasakan seperti Gojek. Ada yang tidak tahu Gojek di sini? Pasti tahu semuanya. Pasti kalian juga pernah menggunakan Gokar, Grab, dan lain sebagainya. Nah itu bukan hanya tentang transportasi ya, tetapi ada penjahit juga bisa, guru juga bisa. Jadi guru itu adalah pemenuhan kebutuhan dalam bentuk jasa. Jasanya apa? Memberikan kalian sebuah ilmu seperti itu. Alat pemenuhan kebutuhan ini terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu menurut kelakaannya, yang kedua menurut hubungannya dengan barang lain, yang ketiga menurut tujuan penggunaannya, yang keempat menurut wujudnya, yang kelima menurut sifatnya, yang keenam menurut proses pembuatannya, dan yang ketujuh menurut tingkat pemakaiannya. Nah, menurut kelangkaannya terbagi menjadi 3, yaitu benda ekonomi, benda bebas, dan benda ilit. Benda ekonomi yaitu untuk memperolehnya diperlukan biaya atau pengorbanan. Nah, seperti itu. Contohnya ada 2 macam. Yang disediakan oleh alam yaitu tanah, air, barang tambang, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Yang diproduksi oleh manusia yaitu berupa benda dari SDA, misalkan kayu menjadi meja. Kalau dari tidak yang berwujud yaitu berupa jasa tadi, yaitu berupa jasa transportasi seperti Gojek, guru, penjahit, dan lain sebagainya. Nah, untuk benda bebas yaitu benda yang untuk memperoleh tidak diperlukan biaya atau pengorbanan. Nah, ini sifatnya gratis, tidak membayar. Yaitu yang pertama ada sinar matahari, udara, air, angin, batu. Nah, tapi sinar matahari dan udara ini walaupun terbatas, tapi kalian harus menjaga, jangan apa ya, kalau terasa panas kalian itu panas ya. Penyebabnya apa kok panas? Kalau bukan hanya karena iklim, berarti kurangnya adanya tumbuh-tumbuhan di sekitar kalian. Yang ketiga yaitu benda ilit. Benda ilit adalah benda yang jumlahnya tidak terbatas sehingga mengakibatkan bencana bagi kelangsungan hidup manusia. Misalkan air. Air ini bisa mendatangkan bencana. Contohnya seperti banjir, tsunami. Yang kedua yaitu angin. Kenapa angin menjadi sebuah bencana, Bu? Karena kalau kecil-kecil bisa membuat kita menjadi krisis lah bahasanya. Kalau kita adalah sudah berkeringat karena angin yang kecil, kalian akan merasa segarnya seperti itu. Nah, kalau anginnya besar itu menjadi badai, apalagi disambi dengan air hujan. Yang ketiga itu tanah. Tanah ini bisa menjadi bencana. Kenapa? Tanah yang sering diguruk, apalagi di bagian bawahnya itu akan mengakibatkan sebuah longsor, apalagi di daerah pegunungan. Selanjutnya itu menurut hubungannya dengan benda lain. Nah, ini adalah alat pemenuhan kebutuhan manusia yang sifatnya itu bisa menggantikan barang yang tidak ada menjadi ada. Nah, yang pertama itu benda pengganti atau benda substitusi, di mana benda-benda yang bisa menggantikan fungsi benda lain. Kalau kopi bisa diganti teh, kalau daging bisa diganti ikan, kalau misal celana bisa diganti apa? Oh, bisa. Kalau kaos bisa diganti apa? Kemeja bisa. Kalau peci bisa diganti? Topi bisa ya. Yang kedua yaitu benda pelengkap atau benda komplementer. Adalah di mana benda yang penggunaannya saling melengkapi satu sama lain. Nah, di sana ada gambar-gambar tuh, ada pensil, ada truk, ada buku, dan logo Pertamina. Nah, kalau buku tanpa pensil, kalian harusnya pakai apa? Bisa tuh pakai spidol ya. Pensil ini bukan maksudnya kalau hanya ada buku tapi nggak ada kayak alat tulisnya, kan nggak bisa nulis. Jadi ini adalah barang pelengkapnya harus ada. Kalau ada buku berarti ada alat tulisnya, baik pena, pulpen, spidol, pensil, dan lain sebagainya. Nah, kalau sepatu, kaos kaki bisa, pakai kaos kaki juga bisa, tapi lebih rapi dan lebih indah kelihatannya kalau pakai kaos kaki. Yang ketiga yaitu sikat gigi. Kalau kalian sikat gigi tanpa pasta gigi, apa gigi kalian terasa bersih? Kok bisa? Kan nggak wangi dong. Bangun tidur, nggak ada pasta giginya, asal sikat aja, kan kurang wangi, kurang estetika gitu kelihatannya. Nah, kalau kendaraan tanpa bahan bakar, apa bisa jalan? Didorong. Kendaraan ini yang pakai mesin. Oke, kasih. Ya.
Ya. Oh, jadi gue. Jadi kue. Harusnya seperti itu. Iya, boleh. Kalau batu, masih. Batu. Itu kan sudah setengah jadi. Iya. Jadi rumah. Jadi rumah. Masih udah jadi rumah? Ditempatin tuh. Ditempati. Barang mentah ini apa ya, masih dalam keadaan mentah dan belum terolah atau belum tersentuh oleh manusia sama sekali. Nah, setengah jadi ini barang sudah apa ya, sudah dipilah lah. Ini barang yang layak untuk dipasarkan atau digunakan oleh manusia dengan barang yang tidak layak untuk dipasarkan. Seperti kalau padi ini pemisahannya ada yang sudah jadi beras, ada yang jadi gabah. Mas apa ya, menir itulah, ada yang menir ini, ada yang bisa digunakan. Menirnya ini ada yang bisa dibuat manusia juga, tapi lebih dominan ke berasnya. Berasnya kan diperjualbelikan dengan merek yang berbagai merek. Nah, sedangkan kalau menir atau gabah ini bisa digunakan sebagai makanan juga, tapi jarang digunakan. Kalau kalian tahu kue hitam atau kue cenil, biasanya pakai itu bahan bakarnya. Bahan bakarnya. Bahan pokoknya bisa pakai dari itu. Bisa dipahami ya proses pembuatannya ini. Nah, menurut tingkat pemakaiannya ada yang barang tahan lama dengan barang habis pakai. Barang tahan lama ini barang dipergunakan berkali-kali seperti kendaraan. Kalau mati bisa digunakan kembali dengan cara mengisi bensin atau melakukan servis pada mesin yang bermasalah. Sedangkan barang yang habis pakai ini barang yang sifatnya sudah sekali rusak atau habis sudah tidak bisa lagi diganti dengan yang lain seperti makanan atau sabun, parfum dan lain sebagainya. Kesimpulannya, ada yang bisa menyimpulkan dari segala dari pertemuan kita kali ini? Indah mungkin. Nurul mungkin. Mungkin dari beberapa yang sudah ibu jelaskan, Ya. yang saya simpulkan, kita kan lagi belajar tentang kelangkaan, Ya. maka dari itu untuk terhindar dari adanya kelangkaan itu sendiri, kita harus menerapkan 4M. Yang pertama menghemat, yang kedua melihara, yang ketiga menciptakan, dan yang keempat meningkatkan. Ya, dengan definisi ambil secukupnya, ambil separuhnya, dan prioritaskan kebutuhan. Iya. Masih bisa dijelaskan maksudnya dari ambil secukupnya, ambil seperlunya dan prioritaskan kebutuhannya. Oke, jadi kita misalkan aja kalau misal kita mau yang semua kebutuhan, nah seperti makan lah contohnya. Misal kita membutuhkan makan nih, kita tadi pagi sudah makan, tapi jam 10 kita mulai lapar sedikit. Nah kita itu bisa mengambil makanan secukupnya aja, setengahnya aja, jangan pas nambah-nambah terus nanti kalau kelebihan dan tidak baik juga. Jadi ambil perlunya, secukupnya dan prioritaskan kebutuhannya sendiri. Jadi kalau misal kita ada nasi dan ada buah, kalau misal kita lapar